Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah wa ala alihi wassabihi wa mawalah amma ba'du. Para sahabat rahimakumullah, kita bersyukur masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kebahagiaan kepada kita semua, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat kelak. Amin, Allahumma amin. Para sahabat rahimakumullah, di dalam Islam, malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya, dan malaikat adalah salah satu makhluk yang selalu patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah membangkang. Malaikat diciptakan untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Salah satunya adalah mendoakan hamba-hamba Allah di dunia. Sebagaimana malaikat adalah makhluk Allah yang mulia, yang tidak pernah membangkang atas perintah Allah, maka ketika kita didoakan oleh malaikat adalah suatu keberuntungan bagi kita sebagai hamba Allah. Sebab doa dari malaikat lebih mudah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena malaikat dekat dengannya. Jadi siapa saja orang-orang atau hamba Allah yang selalu didoakan oleh para malaikat setiap hari? Berikut kami telah merangkum 12 kriteria orang atau hamba Allah yang selalu didoakan oleh malaikat setiap hari. Yang pertama, orang yang tidur dalam keadaan bersuci atau berwudu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Abdullah bin Umar. Yang kedua, orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah salah seorang dari kalian yang duduk untuk menunggu waktu sholat selama ia dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya. Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala anhu. Ketiga, orang yang berada di barisan pertama dalam sholat berjamaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang berada pada barisan terdepan. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Keempat, orang yang menyambung shaf pada sholat berjamaah. Tidak membiarkan sebuah kekosongan di dalam shaf. Rasul bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersolawat kepada orang yang menyambung shaf-shaf. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kelima, para malaikat mengucapkan amin ketika imam selesai membaca Al-Fatihah. Nabi bersabda, jika seorang imam membaca Fatihah, ucapkanlah oleh kalian amin. Karena jika ucapannya sesuai dengan ucapannya para malaikat, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Imam Bukhari. Keenam, orang yang duduk di tempat sholatnya setelah melakukan sholat. Rasul bersabda, para malaikat akan selalu bersolawat atau berdoa kepada salah satu di antara kalian selama ia ada di dalam tempat sholat di mana ia melakukan sholat, selama ia belum batal wudunya. Para malaikat berkata, ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang ketujuh, orang yang melakukan sholat subuh dan asar secara berjamaah. Kedelapan, orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Nabi bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya
ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan kebaikan, maka malaikat tersebut berkata, "Amin," dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang kesembilan, orang-orang yang berinfak. Nabi bersabda, tidak satu hari pun di mana pagi harinya seorang hamba ada padanya, kecuali 2 malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak." Dan yang lainnya berkata, "Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit." Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang ke-10, orang yang sedang makan sahur. Rasul bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat berdoa kepada orang yang sedang makan sahur. Insya Allah, termasuk di saat sahur untuk puasa sunnah. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. 11. Orang yang sedang menjenguk orang sakit. Nabi bersabda, tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya, kecuali Allah mengutus 70.000 malaikat untuknya, yang akan bersolawat dan berdoa kepadanya di waktu siang, kapan saja, hingga sore, dan di waktu malam, kapan saja hingga subuh. Hadis riwayat Imam Ahmad. 12. Orang yang sedang mengerjakan kebaikan kepada orang lain. Rasul bersabda, keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas seorang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang di dalam lubangnya, dan bahkan ikan, semuanya bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Demikianlah para sahabat, 12 jenis atau kriteria seorang hamba yang selalu didoakan oleh para malaikat Allah setiap hari. Semoga kita termasuk ke dalam 12 golongan ini, dan semoga kita diberikan keselamatan oleh Allah di dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.